Yang berikutnya adalah kita masuk ke segmen yang kedua, di mana di sini kita membahas tentang uji ranking bertanda atau disebut sebagai sign rank test. Salah satu teknik yang dipakai di sini adalah Wilcoxon sign rank test. Nah, di sini biasanya juga dipakai untuk kalau yang tadi sign test begitu ya, dipakai untuk menguji median dari sebuah populasi. Nah, kalau untuk sign rank test ini dipakai untuk menguji rataan dari populasi. Nah, di sini disampaikan bahwa pengujian ini membutuhkan asumsi bahwa datanya tersebut berasal dari distribusi kontinu yang simetris. Ya. Nah, sebetulnya ini mirip begitu ya dengan sign test di mana Anda memberikan tanda positif dan juga negatif begini. Tapi yang dihitung di sini adalah selisihnya. Ya. Jadi selisih nilai pengamatan dengan median atau rataan populasi yang dihipotesiskan tersebut. Nah, kemudian di sini ya, kalau kita lihat Anda kemudian melakukan ranking terhadap selisihnya tersebut, di mana jumlah rankingnya tersebut harus memenuhi kriteria ini. Nah, kemudian Anda menghitung jumlah rankingnya dan Anda bandingkan dengan tabel nilai kritisnya. Di sini contohnya begini ya. Bagaimana misalnya kita menyelesaikan rentang waktu tunggu di BMG tersebut begini. Nah, yang pertama adalah ini ada dua jenis gitu. Yang pertama kalau pengujiannya tersebut adalah one tail ya. Nah, maka di sini Anda menguji misalnya hipotesis nolnya, di sini mu-nya sama dengan mu 0 ya. Nah, kalau hipotesis satunya ada beberapa alternatif begitu ya. Misalnya dia adalah mu kurang dari mu 0, maka kita menghitung tes statistiknya itu. Ini kita sebut tes statistik ya. Di sini itu adalah W positif begitu. Berarti kan artinya apa? Kita kan kalau misalnya ibaratnya ini adalah sebuah distribusi yang parametrik begitu ya. Ingat bahwa ini non parametrik, tapi saya mencontohkan dengan sebuah distribusi parametrik begitu ya. Kita kan ingin nilai kita itu kurang dari ya, artinya kan yang diarsir ini. Berarti kan artinya mengapa kemudian tes statistiknya tersebut adalah W plus, karena kita peduli dengan nilai yang lebih besar itu. Kalau yang lebih besar ini masuk, berarti kemungkinan besar hipotesis 0 kita akan ditolak ya. Jadi kita peduli dengan nilai yang lebih besar. Sementara kalau yang di sini, kalau misalnya kita punya mu lebih besar dari mu 0 untuk hipotesis tandingannya, maka sebaliknya kita peduli dengan W negatif ya. Kita peduli dengan nilai yang di sini karena kita justru yang diarsir itu ada di sebelah kanan. Nah, berikutnya juga kalau kita lihat yang ketiga, misalnya di sini adalah mu, kemudian kalau kita lihat ini sama dengan tidak sama dengan mu 0, maka di sini kita pedulinya dengan W. W-nya di sini adalah minimasi antara W plus dengan W negatif. Ya, jadi itu adalah contoh pengujiannya kalau untuk one tail. Nah, dari mana kemudian Anda mendapatkan nilai W ini? Itu dari urut dari apa tuh namanya jumlah rankingnya ya. Sorry, dari apa? Dari kalau kita lihat yang nilainya tersebut, maka W plus adalah jumlah ranking yang positif begitu, dan W min adalah jumlah ranking yang negatif ya. Nah, nanti kita akan lihat di contohnya. Nah, sebaliknya juga kalau untuk yang two tail ya. Kalau kita melihat di sini two tail, nah ini pun sama begitu ya. Kalau misalnya kita punya H0, kemudian mu 1 sama dengan mu 2, kemudian kita punya H1, di sini adalah mu 1 kurang dari mu 2, maka Anda di sini tes statistiknya adalah W plus ya. Kemudian kalau di sini adalah mu 1 lebih dari mu 2, maka adalah W min ya. Sementara kalau mu 1 di sini tidak sama dengan mu 2, maka sama seperti tadi W, di mana W-nya itu adalah minimasi antara W plus dengan W negatif ya. Nah, ini contohnya. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah nilai kritis untuk pengujian sign rank test ini. Jadi di sini kalau kita lihat ya, misalnya nanti Anda menentukan berapa nilai n-nya tersebut ya, berapa nilai n-nya, kemudian jadi ini yang akan menjadi nilai kritisnya.
pada saat tes statistik yang Anda hitung di tahapan tadi kurang dari nilai kritisnya ini, maka hipotesis nol Anda akan ditolak. Oke, kita melihat contohnya untuk yang BMG tadi. Di sini kalau kita lihat misalnya Anda diberikan data BMG seperti ini. Di sini Anda ingin melihat apakah minnya begitu ya. Kalau ini kan median. Nanti kalau untuk pengujian BMG ini akan ditanya apakah minnya memang tidak lebih dari 20 menit. Oke. Di sini kalau kita lihat ya. Ini di sini Anda melihat ini H0 begitu ya. Mu sama dengan 20 menit. Kemudian di sini kita punya H1, mu-nya lebih besar dari 20 menit ya. Karena lebih besar tadi, maka kita peduli dengan W min ya. Maka kita peduli dengan W min-nya. Di sini kalau kita lihat ini sebetulnya tidak perlu dicari minimasinya ya, karena kalau hanya satu tail begitu, kita hanya mencari nilai W min-nya. Ini kalau tidak sama dengan harusnya. Nanti saya koreksi ya. Tapi bagaimana di sini kalau kita lihat, di sini kan Anda punya dugaan bahwa yang pertama ini kita menduga bahwa hipotesis nolnya itu adalah rataan ya. Rataan sama dengan 20, bukan median sama dengan 20. Kalau median itu untuk uji tanda yang di segmen sebelumnya. Nah, kemudian Anda menghitung selisihnya ya, Anda menghitung selisihnya dengan 20 tersebut. Maka 17 dikurangi 20 adalah 20. Nah, ini 0 begitu ya. Ini 12 begitu. Asalnya dari mana? 32 dikurangi 20 dan seterusnya. Nah, yang tahap berikutnya adalah Anda melakukan proses perankingan. Ini sama seperti uji tanda untuk yang memang nilainya sama dengan yang dihipotesiskan di hipotesis awal, maka kita abaikan. Maka di sini yang 20 kita tidak berikan ranking. Tapi di sini mengapa kemudian kita memberikan ranking minus 3 itu yang pertama begitu ya, itu karena nilainya paling kecil gitu. Nah, kita tidak peduli dengan tandanya terlebih dahulu gitu. Ini 3, 1 ya. Kemudian kalau Anda lihat ini 2 ya, ranking yang kedua. Kemudian kalau kita lihat di sini kemudian Anda mengurutkan begitu ya, dan di sini kalau misalnya ada yang nilainya sama Anda bagi ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ini adalah nilainya 1, kemudian yang di sini adalah 42, kemudian 3, 4, kemudian ini 5 ya. Nah, di sini kalau Anda lihat, misalnya saya menambahkan 3 ditambah 4 adalah 7, ditambah 5 adalah 12. 12 kalau saya bagi dengan jumlahnya itu di sini kan memang adalah 12 kalau saya bagi dengan 3 sama dengan 4. Nah, dari situlah asalnya ranking 4 ya. Nah, ini adalah ranking 6. Kemudian kalau Anda lihat di sini sama-sama 8, maka 7 dan 8. Nah, 7 dan 8 saya tambahkan 15, saya bagi 2 menjadi 7,5 dan seterusnya. Ini ranking 9. Oke. Nah, selanjutnya Anda melihat seperti itu. Anda melihat bahwa di sini kita menjumlahkan untuk yang W plus ya, maka adalah untuk yang ranking plus. Di sini Anda lihat ini rankingnya plus yang di sini. Maksudnya yang selisihnya. Yang selisihnya positif, rankingnya kita jumlahkan. Itu ketemu sama dengan 42,5. Kemudian yang rankingnya negatif juga kita jumlahkan, ketemu sama dengan rankingnya itu di sini adalah sama dengan 12,5 ya. Seperti yang saya bilang tadi. Di sini kemudian Anda melihat di tabel ya. Di tabel kalau kita lihat bukan yang ini. Tabelnya adalah ya. Tabelnya di sini kalau kita lihat kita punya, kalau dengan alfa sama dengan 0,05, di sini adalah n-nya tadi 10 ya. 1, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. N-nya adalah 10 kalau kita lihat di sini. Kemudian di sini karena dia satu sisi begitu ya, maka di sini kita lihat dia sama dengan 11. Oke. Nah, kemudian karena kita lihat di sini nilai W min kita ya, W min kita 12,5 itu lebih besar daripada nilai kritis, maka di sini Anda tidak bisa menolak H0. Jadi artinya Anda akan menyimpulkan begitu ya bahwa rataan begitu ya. Di sini kalau kita lihat di sini
Oh, mohon maaf, maksudnya tadi adalah median ya. Saya salah ucap dari tadi adalah di sini median. Kita tadi menguji hipotesisnya untuk sign rank test ini tetap kita uji bahwa mediannya di sini eh, apa tuh namanya? Mediannya sama dengan 20 ya. Jadi ini sama begitu, tidak menguji rataan tapi menguji median sama seperti pada saat sign test. Oke. Saya harap Anda mengerti tekniknya tersebut. Yang berikutnya di sini, kalau Anda lihat tadi di tabelnya ada keterbatasan bahwa di sini dia hanya sampai N sama dengan 30, ya. Jadi kalau kita lihat di sini pada saat N-nya besar begitu ya. Pada saat N-nya besar berarti pada saat N-nya lebih dari 30 itu kan tidak terdapat di tabelnya tadi, ya. Nah, pada saat tidak terdapat di tabelnya tersebut, Anda bisa menggunakan aproksimasi normal, di mana kalau kita lihat di sini, ya ini sebetulnya sama ya. Pada saat binomial kita juga bisa mengaproksimasi dengan normal, ini pun sama. Yang penting Anda kan mengetahui berapa rataan dan juga variansi dari distribusi normal tersebut. Nah, untuk sign rank test, maka di sini rataannya adalah sama dengan N jumlah data tadi ya, setelah kita normalisasi kan tadi contohnya data kita awalnya 12 begitu ya, tapi karena ada dua yang sama dengan median yang kita duga yaitu 20, maka itu kita abaikan. Di sini kalau Anda lihat maka rataan dari distribusinya ini sama dengan N dikalikan N plus 1 dibagi 4, kemudian variansinya Anda bisa mengikuti formula seperti ini ya. Nah, kemudian Anda bisa mencari dengan nilai Z-nya sama dengan W plus-nya ya, yang menjadi dugaan kita itu. Ini adalah tes dari statistiknya. Jadi kalau kita lihat ini W plus sudah ditentukan. Kalau untuk yang normal ini menggunakan W plusnya, Anda kurangi dengan mu nya yang ini, Anda bagi dengan sigmanya. Nah, kemudian Anda bisa melihat apakah nilai dari Z nya tersebut ada di dalam atau di luar batasnya. Kalau di luar berarti H0 nya akan kita tolak. Yang kita pelajari sebelumnya pada saat sign rank test begitu ya, menggunakan Wilcoxon juga, itu bisa digunakan untuk uji beda berpasangan ya. Tadi kan saya sampaikan bisa menguji H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 begitu ya, tapi itu khusus untuk uji beda berpasangan. Nah, untuk pengujian dua sampel yang independen, berarti kalau dalam hal ini adalah tidak perlu berpasangan begitu ya, dan tidak perlu berpasangan itu berarti kan tidak bisa ditukar begitu ya. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat misalnya Anda ingin menguji begitu ya efektivitas pupuk terhadap media tanah gitu. Jadi di sini ada dua jenis pupuk begitu ya. Ini PA pupuk A, yang di sini adalah PB pupuk B. Nah, ini sampelnya. Sampelnya itu media tanahnya. Tanah yang pertama begitu, misalnya pasir, ketemu begitu hasilnya, efektivitasnya 89%. Yang sini adalah 78% ya. Berikutnya adalah medianya lempung begitu ya, atau tanah liat. Ini ketemu efektivitasnya adalah 77%. Yang di sini misalnya, dan seterusnya begitu ya. Nah, itu kan tidak bisa dibalik begitu, artinya kalau tadi di sini ada pasir begitu ya. Nah, kemudian maksudnya di sini kan memang harus secara spesifik begitu ya. Kalau kita menguji dua buah pupuk begitu, maka di sini kalau saya sebut ini X, ini Y ya. Dan di sini adalah tanah liat tadi, ini A, ini B. Kan memang susunannya harus seperti ini. Kan tidak bisa menjadi kemudian yang di sini adalah X B begitu ya, kemudian AY urutannya. Ini sampel 1, sampel 2. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan, karena itu adalah paired test. Tapi kalau untuk yang independen, yang ini tidak masalah ya. Tapi kalau untuk yang paired test harus memenuhi seperti ini. Nah, ini kita berada sekarang dalam kondisi yang kedua ini, yang saya berikan centang 2 ini. Nah, itu adalah kalau untuk kasus di mana dia itu independen begitu ya. Di sini Anda bisa menggunakan rank sum test ya, di mana kita bisa menguji apakah median dari dua populasi itu sama. Nah, Anda kalau tadi menggunakan statistiknya itu adalah W ya, kalau untuk yang sign rank test. Nah, maka untuk rank sum test ini kita menggunakan itu dia adalah U ya. Di mana U-nya di sini kita tuliskan
U1 itu sama dengan W ini adalah bobot dari rankingnya, sama seperti pada saat kita mengerjakan dengan sign rank test. Kemudian ini N1 adalah sampel 1 ya, N2 adalah sampel 2. Di sini adalah kita punya ketentuan bahwa sudah ditetapkan N1 itu harus lebih kecil daripada N2. Nah, ini kemudian adalah nilai kritisnya yang bisa Anda lihat di sini. Contoh misalnya pada saat Anda ingin melakukan two-tail test begitu ya, dengan alfa sama dengan 0,05, Anda bisa menentukan berapa nilai N1 yang ada di sini. Kemudian Anda bisa melihat berapa N2-nya. Berarti kalau katakanlah N1-nya sama dengan 4, N2-nya sama dengan 9. Nah, maka ini adalah nilai kritis dari U-nya tadi ya. Nilai kritis dari U yang ada di sini. Nah, kemudian Anda bandingkan berapa nilai U Anda itu ya. Kemudian kalau kita lihat begitu ya. Di sini kalau kita lihat di sini, kemudian misalnya Anda hanya ini melakukan untuk one tail saja, misalnya 6 begitu ya, Anda lihat kalau 6 begitu, di sini berapa nilai apa tuh namanya? Kalau misalnya melakukan two tail begitu 6 dan yang lain, di sini Anda bisa lihat ada berapa. Ya, itu kira-kira cara menyelesaikannya. Yang berikutnya adalah kita lihat ini aplikasinya begitu ya. Misalnya kita punya ada umur pakai dari dua merek kamera digital begitu ya. Di sini kalau kita lihat merek A itu nilainya adalah, di sini kita punya 4 buah data. Kemudian untuk merek B kita memiliki 5 buah data ya. Nah, maka di sini Anda ingin melihat apakah hipotesis nolnya, berarti di sini median dari merek A begitu ya, sama dengan median dari merek B. Berarti hipotesis tandingannya di sini adalah median dari merek A tersebut tidak sama dengan median dari merek B. Nah, di sini karena kita lihat ini kita punya 4 ya, sama dengan N1. Kemudian yang di sini adalah 1 2 3 4 5 sama dengan N2. Maka kalau kita menetapkan alfanya adalah 0,05, maka di sini kalau Anda lihat ini untuk alfa 0,5 two-tail begitu ya. N1 4, N2-nya adalah 5. Nah, maka nilai kritisnya di sini adalah kalau kita lihat U kritisnya itu adalah 1 ya. Artinya pada saat nilai U nanti yang Anda hitung nilai U1 atau nilai U2-nya kurang dari U ini, maka hipotesis nol Anda akan ditolak ya. Sebaliknya kalau nilai U1 dan juga U2 Anda dua-duanya tersebut sudah melebihi nilai U kritisnya, maka Anda tidak punya alasan untuk menolak hipotesis nol tersebut. Di sini kalau kita lihat contohnya di Excel ya. Ini adalah kalau kita lihat di sini ya. Di sini kalau kita lihat ini 1 2 3 4, kita punya hipotesis tadi yang sudah kita tuliskan bersama-sama. Mu1 sama dengan mu2, median 1 sama dengan median 2, median 1 tidak sama dengan median 2 ya. Kita tuliskan di sini nilai U kritis adalah 1 begitu. Setelah Anda urutkan begitu ya, dan pengurutannya tersebut harus untuk semua data begitu, maka di sini Anda lihat 11,9 adalah yang paling kecil, 1 begitu ya. Kemudian berikutnya adalah 12,4 peringkat 2, kemudian 12,5 peringkat 3, kemudian dan seterusnya ya. Di sini sampai kita punya 9 peringkat dan tidak ada yang sama persis, maka di sini tidak perlu ada yang dibagi tadi seperti pada saat kita sign rank test ya. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa di sini jumlah total untuk peringkat yang pertama begitu ya, itu adalah sebesar 17 begitu ya. Sementara kalau untuk yang peringkat yang di sampel 2 begitu ya, itu sama dengan 28. Maka Anda bisa menghitung di sini ya. Anda bisa menghitung nilai dari nilai W2. Di sini kalau Anda lihat di sini sama dengan N1 ditambah N2 begitu ya, dikalikan N1 ditambah N2 min 1, kita bagi dengan 2 dikurangi dengan W1 ya. Sementara di sini Anda bisa menghitung nilai U1 sama dengan W1 kita kurangkan dengan N1 dikalikan N1 plus 1 bagi 2 begitu ya. Dan di sini kalau kita lihat ini adalah
apa itu namanya, nilai dari N2-nya bisa ada pakai formula yang ada di dengan formula yang ada di sini tadi ya. Untuk nilai U1 dan U2 jangan lupa nilai W2-nya juga dihitung. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, kita sudah mendapatkan nilai U1-nya sama dengan 7, nilai U2-nya sama dengan 13 begitu ya. Nilai U di sini adalah minimasi antara U1 dan U2 sesuai dengan prosedur begitu ya. Jadi Anda pilih satu yang paling kecil untuk uji tutel pun tadi saya revisi yang saya ucapkan begitu ya. Maka di sini Anda pilih yang paling kecil antara U1 dan U2. Tadi saya sudah tuliskan bahwa nilai kritisnya adalah sebesar 1 gitu ya. Nah, karena nilai kritisnya itu adalah sebesar 1 dan ini lebih besar, maka di sini Anda tidak punya alasan begitu ya untuk menolak hipotesis awalnya tersebut ya. Jadi artinya kita terima H0-nya bahwa kedua rataan kedua umur pakai dari dua merek kamera digital ini memang memiliki median yang sama. Oke. Yang berikutnya di sini kita punya uji Kruskal-Wallis begitu. Nah, tadi kita sudah sama-sama membahas di segmen sebelumnya bahwa kalau kita memiliki K-sampel yang independen, biasanya Anda akan mengujinya dengan ANOVA kalau untuk statistika yang parametrik. Nah, tapi kalau untuk statistika yang non parametrik ini, kita harus menggunakan teknik yang lain. Salah satu yang bisa dipakai di sini adalah Anda bisa mengujinya dengan uji Kruskal-Wallis ya. Dimana kalau kita lihat ini H0-nya sangat mirip dengan yang kita miliki di ANOVA. Misalnya μ1 kalau kita punya 3 buah populasi begitu ya, sama dengan μ2 sama dengan μ3 ya. Nah, H1-nya di sini adalah ketiganya begitu dari ketiga min ini tidak sama ya. Kalau itu untuk H1-nya. Ini adalah tes statistik yang bisa dihitung begitu ya. Di sini kalau n itu adalah jumlah dari observasi di tiap populasi begitu ya. Jadi katakanlah kita punya ini N1, ini N2, itu N3, Anda bisa hitung ada berapa. Sementara di sini R itu adalah, kalau ini kan jumlah sampelnya begitu ya. Katakanlah ini kita punya 4 buah sampel, ini 5 buah sampel, katakanlah 7 sampel. Nah, itu yang menjadi nilai N1, N2 dan N3. Tapi kalau yang disebut sebagai R-nya itu adalah jumlahnya, jumlah observasinya di tiap sampel. Maksudnya jumlah datanya. Jadi kalau misalnya kita punya 4 buah sampel, 10, 11, 12, 13, maka nilai R1 di sini berarti kan adalah 21, 21, kemudian di sini adalah 21 ditambah 12 adalah 33, berarti R1 adalah 46. Seperti itu ya. Nah, kemudian cara membandingkannya Anda bisa melihatnya di tabel yang sesuai. Nah, itu kira-kira kalau untuk uji Kruskal-Wallis ya. Jadi secara konseptual tidak terlalu sulit. Oke. Di sini kalau kita lihat yang berikutnya ya, kita memiliki di sini kita ada uji runtun atau run test. Nah, ini untuk menguji apakah memang suatu sampel itu diambil secara acak atau tidak ya. Nah, yang disebut sebagai run itu apa? Jadi contoh ini adalah ke data ini seperti yang di konteks yang di segmen pertama kita tadi ya. Misalnya di sini kita menguji begitu ya, apakah kedatangan mahasiswa ke sebuah kelas itu tergantung atau dipengaruhi oleh jenis kelamin atau tidak begitu ya. Apakah kita mungkin punya dugaan begitu ya bahwa mahasiswi itu lebih rajin atau tidak, atau mungkin sebaliknya justru mahasiswa yang lebih rajin ya. Kalau kita lihat di sini, ini contohnya. Jadi yang datang pertama laki-laki, kemudian laki-laki, perempuan, laki-laki dan seterusnya. Nah, kita ingin menguji apakah ini tuh run-nya sebetulnya ya. Run-nya itu yang memang acak. Nah, apa kemudian definisi dari run? Contoh kalau kita lihat di sini, mengapa disebut di sini kita memiliki 3 run? Ini adalah run yang pertama, 1. Ini yang kedua, ini 3. Nah, ini dia memiliki 3 buah run. Ini run yang pertama, ini run yang kedua. Itu ada 2 run. Ini run pertama, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, secara intuitif begitu ya. Mungkin Anda bilang, sepertinya kalau memang datanya hanya ada 6 seperti ini memiliki
tidak terlalu acak begitu ya. Sementara ini acak. Nah, artinya apa? Di sini kita bisa bilang bahwa kalau memang dia run-nya itu ada banyak begitu ya. Nah, secara intuitif itu kan kita mungkin memang tidak memang itu acak begitu ya. Tapi itu kan baru secara intuisi begitu. Nah, untuk bisa membuktikannya Anda kan harus melakukan serangkaian tes statistik. Jadi, uji runtun di sini seperti yang saya sampaikan tadi, di sini apa tuh namanya? Bahwa semakin sedikit run-nya tersebut begitu ya, atau semakin banyak run-nya itu, semakin banyak run tersebut data tidak diambil secara random gitu ya. Nah, ini mungkin datanya baru sedikit gitu ya, sehingga kita punya dugaan seperti itu. Tapi kalau misalnya betul-betul gitu, kenapa yang semakin banyak juga tidak diambil secara random? Misalnya ini LP, 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 LP terus gitu ya. Artinya mungkin memang sengaja di set begitu bahwa orang itu datangnya bergantian saja. Atau mungkin kalau yang sangat ekstrim juga LLL terus, sementara yang di sini adalah PPP terus, sangat panjang begitu ya. Nah, itu dalam hal ini itu kita bisa punya dugaan bahwa memang dia tidak dilakukan pengambilan datanya secara acak ya. Nah, tapi tadi bahwa sedikit atau banyaknya ini bisa dinilainya tersebut hanya secara statistika begitu ya. Dan di sini kita bisa melihat dari nilai V-nya ya. Anda bisa mengecek dari apa? Dari probabilitasnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya. Di sini kalau kita lihat maka ini kita akan menentukan prosedurnya. Ya, di apa prosedurnya di sini adalah kita menentukan jumlah sampel 1 dan jumlah sampel 2. Artinya kalau kita tadi menguji kedatangan mahasiswa dan mahasiswi, maka kita bisa bilang bahwa N1 itu adalah untuk yang mahasiswa begitu ya, sementara N2 adalah yang mahasiswi. Jadi Anda menghitung berapa banyak mahasiswa yang ada dan juga berapa banyak mahasiswi yang ada. Ya, itu adalah N1 dan nilai N2-nya. Nah, kemudian apa? V ini. V ini adalah jumlah dari run-nya ya. Jadi di sini adalah kita ada 3 buah parameter begitu ya. Yang pertama adalah jumlah sampel 1, yang berikutnya adalah jumlah sampel yang kedua begitu ya. Dan kemudian Anda menghitung jumlah run-nya. Nah, kemudian kalau sudah Anda melihat di sini adalah nilai dari probabilitasnya tersebut ya. Nah, kalau probabilitasnya tersebut ini kita sebut sebagai p-value ya. Ini mirip seperti pada saat pengujian non parametrik. Nah, kalau p-value-nya tersebut kurang dari alfa, maka Anda menolak H0. Sementara begitu ya, kalau p-value-nya tersebut lebih besar sama dengan alfa, Anda tidak punya alasan untuk menolak H0 ya. Jadi di sini kalau kita lihat begitu ya, itu adalah caranya, tapi di sini tidak mencukupi begitu ya. Apa tuh namanya? Di sini kalau kita lihat itu kan baru nilai P-nya begitu ya. Nah, tapi nilai P-nya tersebut di sini dihitungnya tersebut dengan 2P ya. Di sini kalau Anda lihat begitu ya. Anda lihat ada beberapa kriteria, apakah dia itu one tail, two tail dan seterusnya. Di situ mengenai teknisnya, detailnya seperti apa, silahkan Anda melakukan referensi ke buku Walpole atau bisa mengerjakan latihan soalnya ya. Nah, ini pun sama begitu ya. Pada saat nilai dari N1 dan N2 nya tersebut cukup besar begitu ya. Di sini Anda bisa mendekatinya dengan distribusi normal. Ya, maka di sini kita bisa menghitung rataannya dengan formula seperti ini. Tentu saja yang ini adalah jumlah sampel 1, ini adalah jumlah sampel yang 2 ya. Kemudian kita bisa menghitung variansi dari populasinya tersebut. Ini adalah jumlah sampel 1, ini adalah jumlah sampel 2. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan statistiknya tersebut dengan statistik dari distribusi normal, tentu saja adalah Z. Z-nya di sini adalah jumlah V atau jumlah dari run-nya tersebut, kita kurangi dengan mu V dibagi dengan sigma V ya. Nah, di sini ada ketentuan bahwa kriteria ini bisa dipakai pada saat jumlah N1 dan N2 tersebut sama-sama lebih besar daripada 10 ya. Kalau dua-duanya memang lebih besar dari 10, maka Anda bisa memakai kriteria ini. Sebaliknya tidak ya. Jadi itu adalah tentu saja Anda kemudian bisa menghitung nilai kritisnya begitu ya. Maka berapa? Di sini adalah yang nilai kritis baik min Z alfa per 2, yang di sini adalah Z alfa per
Oke, itu untuk uji runtun atau uji acak. Yang berikutnya adalah uji korelasi rank begitu ya. Nah, kalau yang pada saat parametrik begitu, Anda kan sudah melakukan uji korelasi di mana dia adalah covariance, kita bagi dengan variance. Nah, kalau untuk dua data non parametrik begitu ya. Misalnya ada dua data X dan Y. Di sini kalau kita lihat ini adalah korelasinya tersebut bisa kita berikan di sini mengikuti formula ini. Nah, sebelumnya Anda harus mengukur selisihnya antara ranking dari data yang pertama begitu ya dengan ranking data yang kedua ya. Dan di sini kita lihat n-nya itu adalah jumlah pasangan data. Nah, ini kita lihat contohnya langsung dengan praktik. Misalnya ya, apakah terdapat hubungan antara nilai UTS dan UAS berdasarkan sampel dari 10 mahasiswa 9 ya, dari 9 mahasiswa berikut. Nah, ini sangat mirip dengan PRT test. Artinya konsepnya adalah Anda tidak bisa menukar katakanlah nilai 73 ini dengan 63 menjadi seperti ini, maksud saya menjadi 63 yang di atas, 73 yang di bawah. Nah, itu tidak boleh, karena ini kan sudah spesifik. 73 itu miliknya mahasiswa 1, sementara 63 miliknya mahasiswa yang kedua ya. Jadi harus tepat sama. Nah, ini metodenya adalah Anda memberikan rankingnya terlebih dahulu. Ini rankingnya seperti apa di antara semua sampel UTS ini. Sementara kemudian yang UAS ini rankingnya seperti apa di antara semua sampel UAS. Kemudian Anda hitung selisihnya ada berapa dan Anda kuadratkan. Ya, dan setelahnya Anda bisa menghitung korelasinya menggunakan formula itu tadi. Ya, misalnya kalau kita lihat di sini ini dengan data yang sama ya. Ini adalah nilai UTS, ini adalah nilai UAS. Seperti yang saya sampaikan, tidak boleh ditukar. Dan kemudian langkah kita yang berikutnya adalah kita membuat begitu ya, membuat membuat rankingnya. Ini kalau kita urutkan, maka di sini adalah urutan begini. 1 itu adalah yang paling kecil adalah 0. Berikutnya adalah 72, kemudian 80, dan yang paling bagus adalah yang nilainya 98. Nah, sementara kalau kita lihat yang ada di UAS begitu ya, ingat ini untuk mahasiswa yang sama ya. Kita rankingkan, ini 1 juga yang 0, kemudian 2 ya. Di sini kalau Anda lihat mengapa ini menjadi 5,5, karena ini adalah peringkat 5 dan peringkat 6. Tapi karena nilainya sama, kita bagi 11, kita bagi dengan 2 sama dengan 5,5. Nah, ini adalah D, selisih rank yang tadi ini adalah D-nya itu tadi. Di sini selisihnya adalah selisih dari ranking C dikurangi ranking yang UTS dikurangi dengan ranking yang UAS ya. Kemudian D-nya itu Anda kuadratkan, ini adalah 0, 49 dan seterusnya. Ketemunya 94,5. Kemudian di sini kalau Anda hitung maka korelasinya itu adalah 6 dikalikan dengan apa itu namanya? Di sini adalah A22 itu adalah 6. Kemudian kita kuadratkan begitu ya. Di sini kalau Anda lihat bisa menggunakan formula ini, Anda akan lihat bahwa nilainya tersebut korelasinya adalah 0,2125. Artinya kesimpulannya di sini nilai UTS dan UAS mahasiswa memiliki korelasi yang rendah. Oke. Itu mestinya tidak terlalu sulit untuk korelasi ranknya itu berdasarkan urutannya. Nah, kemudian di sini kita punya satu teknik yang terakhir dari statistika non parametrik, itu yang disebut sebagai uji Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, sebelumnya adalah kalau Anda ingat di statistika yang parametrik kita melakukan uji apakah sebuah data itu mengikuti distribusi tertentu atau tidak. Itu kita bisa menggunakan statistik misalnya chi-square ya. Idenya kan seperti ini. Misal Anda punya data, maka Anda ukur gitu kira-kira dia nilai dari apa itu namanya, observasinya seperti apa ya. Misalnya kita punya beberapa kelas, ini 7 kelas ya. Ini kelas yang pertama, kelas yang kedua, kelas yang ketiga, 4, 5, 6 dan 7. Kemudian Anda bandingkan di sini ya. Nah, inilah yang menjadi selisih antar nilai observasi dan expected frekuensinya tersebut. Kemudian Anda bisa menghitungnya dengan chi-square ya, EI min OI
kuadrat begitu dibagi EI sigma ya, kita punya seperti itu. Dan sebelumnya harus ada kelas yang dinormalisasi dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita di sini menggunakan data non parametrik ya, atau mungkin jumlahnya sedikit. Nah, secara prinsip sebetulnya tetap sama. Anda membandingkan berapa yang nyata ada Anda ukur tersebut dibandingkan dengan yang ada di hampir apa itu namanya harapan ya dari nilai probabilitasnya tersebut ya. Contoh di sini kita punya bahwa H0-nya itu dia datanya berdistribusi normal dengan mu-nya sama dengan 100 dan sigma-nya sama dengan 10. Di sini kalau kita lihat Anda menggunakan statistik ya. Kalau Anda lihat di sini Sx di sini adalah nilai CDF yang teramati pada X, dan ini kalau dalam uji goodness of fit tentu saja ini sama dengan observed frequency ya, nilai dari Sx-nya tersebut. Kemudian Fx di sini adalah nilai CDF yang dihipotesiskan, maka kalau di sini tentu saja sama dengan expected frequency. Ini OI, yang di sini adalah EI. Nah, ini pun sama begitu ya. Ini adalah Anda membagi ke dalam beberapa value yang diamati ya. Anda membagi ke dalam beberapa kelas, dan kalau tadi kita bandingkan statistiknya tersebut dengan nilai dari chi-square-nya, maka di sini kita membandingkannya dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Oke. Nah, ini adalah tabelnya begitu ya. Tergantung dari level of significance yang Anda pilih. Di sini adalah jumlah sampel yang bisa Anda tetapkan begitu ya. Tadi 100 begitu contohnya. Nah, ini adalah level of significance-nya. Jadi ini adalah kalau misalnya level of significance di sini adalah 0,05 begitu ya. Maka di sini Anda bisa menghitung dari nilai D alpha kritisnya berapa. Contoh kalau misalnya data Anda sama dengan 20. Di sini adalah bisa Anda hitung nilai D kritisnya adalah sebesar 0,29 untuk level of significance sebesar 5% ya. Di sini kemudian Anda bandingkan nanti dengan statistik yang Anda uji tersebut. Kalau misalnya nilai D-nya yang ada di sini itu lebih besar daripada D kritis, maka H0 Anda ada tolak ya. Artinya datanya tidak mengikuti distribusi dugaan Anda dan seterusnya. Nah, tentu saja dalam hal ini, dalam kita menghitung nilai CDF-nya tersebut tidak harus dengan distribusi normal, tergantung dari distribusi yang Anda uji. Apakah eksponensial ya, atau apakah triangular atau yang pun yang lain. Jadi itu menyesuaikan gitu ya. Kalau eksponensial ya berarti Anda punya dugaan bahwa oh ternyata bentuk dari observed frekuensi saya seperti ini ya. Nah, maka kita akan mengfitkan dengan CDF untuk distribusi eksponensial. Kalau normal ya tadi yang berbentuk lonceng. Oke. Ini adalah tabelnya yang lain, bagaimana kemudian ini semakin besar nilai dari trialsnya. Dan ini kira-kira demikian kalau yang bisa saya terangkan mengenai statistika non parametrik begitu ya. Selebihnya silahkan Anda pelajari di buku teks. Saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.